يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Memang kalau sudah tua kurangi ya gulanya, makan karbohidratnya kurangi. Begitu kena diabetes itu gak ada obatnya, begitu kena darah tinggi gak ada obatnya. Ini kakak saya gagal ginjal, udah kena 10 hari ini, lusa udah harus cuci darah lagi. Jadi ini udah 3 kali cuci darahnya, dua-duanya akut karena kena tensi, gak mau minum obat. Saya tanya ke dokter, dok kalau minum obat terus gimana nanti kena ginjalnya? Enggak pak, kalau desain obat hipertensi itu enggak ke ginjal, justru kalau enggak diobati itu bisa nyerang ginjal. Dan kakak saya dua-duanya ini kena ginjal akut, sehingga harus cuci darah melulu. Punya uang berapapun itu kalau enggak ada BPJS habis. Saya berterima kasih pada presiden yang pernah launching BPJS sehingga banyak orang yang nggak mampu sekarang bisa cuci darah. Sebelahnya kakak saya itu, mohon maaf, abang beca, biasa minum kopi, kurang minum air putih, gagal ginjal juga. Sebelahnya itu Dracula. Maksud saya adalah orang itu dalam 3 hari habis 7 kantung darah, badannya udah habis, tinggal perutnya yang buncit. Saya kemarin lihat, karena kakak saya kemarin baru boleh pulang, tapi 2 hari lagi udah harus kembali lagi cuci darah. Susah. Makanya yang ada di sini bersyukur, apalagi udah sepuh lalu sehat. Nah, itu anugerah. Nikmat yang paling besar itu ya setelah iman, afiah. Afiah itu adalah kesehatan dalam segalanya. Makanya kalau ada doa, mudah-mudahan ya panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Maksudnya sehat itu adalah berfungsinya semua organ tubuh, sehingga dalam zikir pagi itu kan ada doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, berilah kesehatan di badan hamba, berilah kesehatan di pendengaran hamba, berilah kesehatan di penglihatan hamba. Karena kalau udah menua, itu sehat itu diperjuangkan. Tua pasti, tapi sehat itu diusahakan. Yang pertama keserang itu pendengaran. Kalau pendengarannya kuat, penglihatan. Kalau penglihatannya kuat, giginya itu habis. Itu orang tua. Ubannya tumbuh tiap hari 1. Menolak 1 uban gak bisa. Ya, kita itu gak berdaya. Betapa lemah kita ini. Nanti sampai jam 5, jam 6 kurang 1/4. Kalau ini jam 5 kurang 5, harusnya sampai jam 6. Maka jam 6 sudah. Jadi 1 jam nanti, atau sampai jam 7. Bubar kabeh wong hidangannya udah nyepak. Ini dalam kondisi sebetulnya ini kan jeda saja sambil nunggu pantesnya nyantap gitu. Kalau nyantap dulu kan karena rasa bayar kok gak penak gitu. Dari takmir sini minta tema, Ustadz temanya apa? Saya kasih 7 tema. Ternyata yang dipilih itu menghadirkan cahaya. Menghadirkan cahaya. Jadi kita nanti di akhirat itu dalam keadaan bukan hanya sekedar dapat cahaya, tapi diri kita bercahaya. Jadi ada amalan-amalan yang bisa ngundang cahaya. Tapi sebelumnya kita lihat inspirasi ini. Videonya durasinya 10 menit, kita lihat 3 menit aja. ولذلك ورد في القرآن الكريم يقول سيدنا موسى بعد أن كان كثيرا بعد أن
From the Utah Nordic Alliance of Utah, and you guys are teaching me how to cross. It's open to any college. I'm afraid Nick has fainted. I'm afraid. Let's go back to the studio for just a couple moments. فيحاول جاهدا في هذه اللحظات، في لحظات السكرات والكربات، أن يحرك شفتيه بكلمة التوحيد، فيشعر أن الشفة كالجبل لا يريد أن يتزحزح إلا لمن يسر الله عليه النطق بلا إله إلا الله. فإذا أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات ووعى من حوله، نظر إلى الأطباء يقفون حول رأسه، ونظر إلى زوجته، ونظر إلى أولاده، ونظر إلى خلانه وإخوانه وأصحابه، فنظر إليهم نظرة استعطاف، نظرة رجاء، نظرة أمل، ينادي عليهم بلسان الحال بل وأحيانا بلسان المقال: يا إخواني، يا أهلي، يا أولادي، يا أحبابي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، أنا الذي بنيت لكم القصور وأنا الذي. Ini usianya masih 24 ini yang pemain bola itu meninggal juga. Kalau saya lanjutkan panjang karena 10 menit ya, nanti nyita waktu. Cuma kita ngambil inspirasi bahwa bagaimana menjalani hidup seperti itu kita akan mengakhiri. Kalau kita ingin dalam keadaan husnul khotimah, maka istiqomahlah dalam kebaikan, maka akan nutup dengan husnul khotimah. Karena sesungguhnya bagaimana kita menjalani hidup itu sedang menuju kepada batas akhir dari kesempatan kita, namanya ajal. Kalau rajin ngaji kayak gini, senden, selonjor, ngantuk, tidur, gak bangun lagi, itu yo syahid, gak apa-apa. Istirahat kok di masjid. Tadi lu nunggu ke sholat, lu tadi pada ngobrol, gayeng. Dan itu gak bisa dilakukan di pasar atau dilakukan di rumah juga bisa. Di masjid tuh bisa tanya, tegur sapa, ngobrol dikit. Tadi lu udah pada ngobrol karena waktunya memang panjang. Doanya udah dianggap cukup, lalu setelah itu silaturahmi yang paling baik itu ya di masjid ini 5 kali lu sehari. Durasinya 20 menit, nunggu ke azan, nunggu ke qomat, nunggu ke sholat jamaah itu. Hadir kayak begini ini kan ma'idza ma'aqamun fi baitin min buyutillah. Ketika kita ngumpul kayak gini ini turunnya 4. 1, nazalat alaihimus sakinah. Kita dapat ketenangan. Orang yang tenang itu beda. Kalau orang yang enggak tenang itu kan gupuhan, kagetan, gumunan, gampang resah, gampang galau, gampang susah, ujungnya putus asa, bunuh diri karena hilang sakinah. Di rumah tangga bolak-balik tengkar, itu karena kehilangan sakinah. Tanggal tua nggak husu, itu karena kehilangan sakinah. Kalau orang sering ngaji itu sakinah datang, nazalat alaihim sakinah, turun pada sakinah. Yang kedua, gosyiat humur rahmah, kasih sayang, rahmat Allah itu tercurah di majelis taklim kayak gini ini. Jadi kita bukan ingin sedang nyari ilmu ini, tapi sedang berwasilah dengan kebaikan untuk satu dapat sakinah. Dan sakinah itu modal untuk nambah iman. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Jadi ngecasnya, kalau HP kan casnya kecolokan. Kalau ngecas iman kita ini gini ini. Duduk bareng nunggu, apalagi nanti sampai menjelang duha. Ma qa'ada ma ahadukum qa'ada yang tadirus sholata. Ketika kita duduk nunggu ke sholat, itu hitungannya dalam keadaan sholat. Tapi kalau untuk subuh
Man goda fi jama'atin, siapa yang sholat subuh dalam keadaan jamaah, tsumma qa'ada, lalu duduk, hatta tatlu asamsu, sampai datang terbitnya matahari meninggi, jam 5.31 ya. Setelah itu tunggu 15 menit kemudian, qadru rumhin, setara dengan 1 tombak Arab, 2 meter itu. Jadi jam 5:45. Tsumma yusolli rakaataini, lalu dia sholat 2 rakaat, karena adalah untuknya ka'ajrin hajjin wa mu'tamirin tamatin. Pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. 2 rakaat berapa menit? 2 menit dapat berapa? Dapat 130 juta. Dari mana itu? Haji itu 80 juta. Ditambah umroh 30 juta, 130. 80 juta tambah 30 juta, 110 juta. Selametannya 10 juta, 120. Angpaunya orang kalau habis haji kan pintu dibuka udah pada datang, nggak usah nyebar undangan, apalagi sampai diumumkan. Pintu buka udah pada datang. Tangga sebelah datang juga. Alasannya nyari barokah, malaikatnya masih nempel, padahal aslinya nyari oleh-oleh. Yang terpenting adalah air zam-zamnya itu. Saya juga kadang buru gitu nyari air zam-zam. Kalau dapat yang lain-lain itu bonus aja sih. Makanya ibu-ibu bapak yang habis haji kalau bawa air zam-zam, suntuk aja itu di galon. Biar rata ya, kebagian semua. Karena kalau air zam-zam murni gak kebagian, apalagi kalau saudaranya banyak, keluarganya banyak, kampungnya itu banyak. Itu suntuk aja di galon. Kayaknya galonnya kurang, ya udah ditandon. Kayaknya tandon kurang, ya udah suntuk di sumur. Kan selesai. Jadi kebagian keberkahannya itu karena rata ya. Kita nggak usah setahun sekali, seumur hidup sekali bisa dapat tiap hari, apalagi yang udah pensiun, udah menua itu. 2 rakaat tapi dapat 130 juta. Ada tak upah orang kerja 2 menit dapat 130? Ada kalau sholat jamaah di masjid. Duduk, zikir, wirid menjelang duha di awal waktu. Orang bilang ini sholat tulu, orang bilang sholat syuruk, orang bilang sholat isyraq, orang bilang sholat bidayatud duha, orang bilang sholat awabin. Yaitu sholat duha itu. Berapa? Ya 2. Pak mau 4 boleh, mau 6 boleh, mau 8 boleh. Pak 2 di masjid lalu selebihnya di rumah silahkan. Cuma syarat ketentuannya jamaahnya di masjid, tidak keluar sampai datangnya waktu, duha awal waktu. Yang ketiga sholat 2 rakaat, maka dapatlah haji dan umroh gitu. Kalau ada dalilnya kita terima aja, kita yakin aja. Karena beragama itu harus berdasar. Kalau nggak ada dasarnya baru kita nggak akan percaya. Kalau sudah ada kayak gini kita usahakan. Baik, saya sedang buka materinya ini, tentang amalan mengundang cahaya. Sambil buka ini, tadi ketika kita ngumpul kayak begini ini, maka akan dapat 4 hal. 1, sakinah. 2, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi malaikat. 4, habbathumul malaikatu, malaikat mendoakan kita. Jadi kalau panjenengan mendoakan saya, mohon maaf, saya setengah yakin kalau itu doanya didengar. Jadi kalau malaikat yang mendoakan saya, insya Allah mesti diijabah. Jangankan mendoakan, ngaminkan doa kita itu loh diterima. Jadi man qala, siapa itu imam sampai di ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sampai di ucapan itu summa qala, lalu dia berkata amin, di mana perkataan aminnya man wafaqu qaulul malaika, siapa yang ucapan aminnya antara imam, malaikat dan makmum kok bersamaan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yujibkumullah, maka Allah akan ngabulkan apa yang kita minta. Ada satu kata di agama kita cuma mengucapkan amin tapi dapat keutamaan semua dosa diampuni, asal aminnya itu bareng dengan imam, makmum dan malaikat. Di mana itu? Yo di masjid. Kalau di rumah nggak bisa, masih bengok, tambah tangga marani. Oh nopo, amin amin lu tanggone sebelahnya Pak Amin, saya ingin nang pasar.
Karena salah konsep. Jadi mengucapkan aminnya itu di masjid berjamaah bareng imam makmum, maka diampuni dosanya. Yang kedua, yujibkumullah, maka Allah akan ngabulkan doa. Apa yang kita minta dalam Fatihah? Minta hidayah, minta cahaya kita. Jadi ketika baca Fatihah itu minta dalam cahayanya, minta dalam bimbingannya, minta dalam petunjuknya, minta dalam jalan yang lurus, minta dalam istiqomah, mustaqim, minta dalam Islam, minta tetap dalam kebaikan. Ibu bapak, kita awali dari motivasi. Dalam hidup kita ini butuh orang yang selalu mengawal, sekaligus mengingatkan bila kita salah langkah atau orientasi hidup kita bergeser. Kita butuh orang yang bisa nasihatin, yang ngingatin, yang negur. Kita harus siap dikritik, dinasihat, ditegur. Itu yang bisa menyelamatkan kita. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kalau orang yang ngoreksi, ngasih tahu, yang nasihati kita, itu sebetulnya orang sedang mencintai kita. Cuma kan kadang susah toh kita ini menerima kalau ada orang yang ngoreksi, yang nasihatin kita. Tambah balik, ngoreksi balik. Ngorek kesalahan, ngorek kekurangan, bukan terima kasih, tambah justru terus nyerang. Kita ini kan nggak bisa ngelihat kuduk kita sendiri, lihat jitok itu nggak bisa, kecuali atas bantuan orang atau ambil cermin, baru kita ngerti. Ini saya tunjukkan, ini Muhammad Ali waktu muda, ini udah tua. Ini Angelo Dendi, pelatihnya, mengantarkan 3 kali juara dunia. Kalau disabung antara Ali dengan Angelo Dendi nggak sampai 1 menit jungkel itu pelatihnya, karena pelatihnya nggak bisa tinju, cuma dia menang teori. Tetapi Ali tetap jadikan dia sebagai pelatih karena apa? Ali tahu bahwa pelatihnya itu bisa melihat sesuatu yang ia sendiri nggak ngerti. Namanya adalah blind spot. Jadi kadang kita ini kan nggak ngerti kalau kita salah, orang lain itu yang ngasih tahu. Kita bau badan lu nggak kecium sama kita. Yang nyium itu 7 orang. Orang ke-7 baru kecium. Lupa kok bau badannya. Orang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 itu udah semaput. Karena kena ambune kita. Kita sendiri nyaman aja itu. Makanya saya ini nggak percaya ini kalau mau jamaah kecuali saya pakai roll on. Ini saya pakai roll on. Kalau nggak gitu, yang sebelah saya itu semaput tenan gitu. Kan kena bau alami itu jadi susah. Ya kita ala kadarnya. Kalau ibu-ibu memang nggak boleh pakai parfum tuntunannya. Kalau bapak-bapak boleh. Sehingga mungkin kan kadang di masjid itu disediain parfum-parfum itu. Itu untuk diolesin. Karena kalau kelupaan apek dari rumah begitu sampai masjid itu nggak ganggu jamaah sebelah. Kalau ibu-ibu nggak boleh pakai parfum tapi cukup pakai roll on untuk ngilangin bau lekeknya itu loh. Agar sebelah-sebelahnya itu tidak wahing. Wahing toh untuk semaput kan tambah susah. Harus manggil ambulan. Ibu bapak, kita akan bahas tentang cahaya. Saya akan berdiri ya, karena saya merasa masih muda. Yang tua-tua selonjor aja. Jadi jangan tidur ya. Salat itu cahaya. As-salatu nur. Salat itu cahaya. Jadi ketika kita sholat, sesungguhnya sedang mengundang cahaya. Hidup ini kalau tanpa cahaya susah. Panjenengan bisa datang di sini duduk manis, konsentrasi ke depan karena ada cahaya. Coba digelapi. Rapat gelap kita udah ditangkap sama intel. Masih cukup ngaji kok jadi aneh. Itu pengajiannya mesti gelap-gelapan. Dia kayak aliran gelap, aliran susah. Karena nggak ada cahaya. Panjenengan kalau pulang ke rumah kayak nggak ada cahaya, nggak nyampe rumah, nyampe got nyungsep. Gara-gara nggak ada cahaya. Wajah kita ini kenapa bisa dilihat karena ada cahaya? Coba kalau nggak ada cahaya, tembok dengan muka panjenengan nggak ada bedanya. Rai-rai tembok, karena dengan tembok sama. Kenapa? Karena gelap nggak ada cahaya. Jadi cahaya itu jadi penting. Orang kehilangan cahaya namanya orang yang tersesat. Basyiril masih, kasih tahulah orang-orang yang jalan kaki fidulubi dalam keadaan gelap ilal masajid menuju ke masjid bin nuri ta'ami dengan cahaya yang sempurna. Di mana? Nanti di hari kiamat. Kalau di dunia masih pakai HP, ada lampu, pakai senter, ada lampu, ada listrik.
Jadi akhirat nggak ada. Dengan apa? Badan kita bercahaya. Orang putih di tengah kegelapan ya nggak bulat, nggak kelihatan. Tapi orang bercahaya di tengah kegelapan, ya bersinar tenang. Dan kita akan bercahaya. Bukan kita, ada cahaya yang mencahayai kita. Kita sendiri itu sumber cahaya. Rajin-rajinlah berjalan di kegelapan malam, maka Allah akan menggantinya nanti di hari kiamat dengan cahaya yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi bersyukur kita malam-malam udah bangun lalu udah jalan ke masjid. Jadi kalau ke masjid itu jalan kaki. Ya, sebaiknya sih nggak usah pakai sepeda karena nanti pahalanya diambil sama ban ya. Jadi bekas-bekas langkahnya itu. Dan ini kasusnya Bani Salamah. Kata Rasulullah, "Balaghani annakum turiduna an tantangiru ila qurbal masjid." Aku dengar sih kampungmu itu, wargamu itu ingin pindah ke sebelah masjid yang kosong ini. Mereka menjawab, "Bala aradna dzalik ya Rasul, kami yang menginginkan gitu." Lalu Rasul bilang, "Gini loh. Asarukum jarukum tuktam. Jarukum tuktam." Betulnya perjalananmu dari rumah menuju ke masjid tiap langkah itu dicatat sebagai amal soleh dan tercatat sebagai bekas-bekas kebaikan. Orang yang paling jauh itu fal ab'adu wal ab'adu bahwa aqdama ajron. Orang yang paling jauh rumahnya, yang terjauh rumahnya, yang jalan kaki sampai ke masjid itu yang paling utama pahalanya. Lalu kata Bani Salamah, nggak ada lagi informasi, nggak ada lagi berita, nggak ada lagi kabar yang paling aku suka kecuali setelah mendengar berita dari Nabi kayak ini. Sehingga kami nggak mau pindah ke dekat masjid. Jadi rumah-rumahnya yang dekat masjid sewakan aja, lalu panjenengan pindah yang jauh. Atau yang dekat itu muter kampung dulu, baru setelah itu sampai ke masjid sambil dihitung. Satu saja diangkat satu pahala, hapusin satu dosa, semua langkah didengar doanya. Bunyinya letter lockman. Bahkan ada tema saya, amalan-amalan yang sekarang haji dan umrah. Salah satunya ya hampir semua berkait dengan masjid. Memang masjid itu luar biasa. Hanya orang yang dapat hidayah aja yang bisa ke masjid. Sekalipun tua, jalannya diseret udah bungkuk, penglihatannya cuma radius 1 meter karena udah blawur. Begitu udah sampai masjid duduk di kursi senden juga. Itu loh masih baik tetap dibanding orang yang nggak pernah datang ke masjid. Indikator kebaikan orang, kedekatan orang itu kalau sudah nyambang pinara ke rumah. Panjenengan kan orang jauh dengan saya, seolah-olah merasa dekat, sepertinya dekat, pada aslinya kita jauh. Nggak ada yang pernah ke rumah saya. Dan memang nggak perlu, yang penting nulis nomor rekening aja. Itu tanda kedekatan yang kedua itu. Kalau dua-duanya nggak dilakukan, kayaknya kita ini jauh. Masih agak terasa dekat juga kalau nanti saya pulang dikasih berkata itu. Itu baik juga itu. Maksud saya gini loh, ini kan rumah Allah nih. Orang kalau nggak pernah datang ke rumah Allah berarti jauh dari Allah itu. Dengan itu akan dianggap dekat, sahabat dekat dengan saya kalau pernah, bukan sering, pernah ke rumah saya. Nggak ada yang pernah ke rumah saya. Kalau kita ini bukan pernah ke rumah Allah, sering, bahkan sehari 5 kali. Makanya kalau kita meminta, aslinya Allah itu ngasih. Kalau kita berdoa, Allah itu ngabulkan. Kita mohon ampun, Allah itu udah membersihkan. Cuma nggak ketahuan aja. Andai kata di CT scan, ada CT scan dosa, kayaknya kita yang rajin ngaji itu udah bersih dosa. Karena dengan begini ini masih bagian dari pengampunan dosa. Bahkan kalau dikategorikan sebagai 1000 rakaat sholat, 1000 rakaat, 1000 menit, 1000 menit 8 jam. Mek duduk manis, lender, ngantuk, tidur, itu sama dengan 8 jam sholat. Siapa yang bisa? Tidak mungkin. Lalu Allah bukakan pintu surga juga. Belum lagi akan dibukakan nanti pintu-pintu cahaya ketika kita jalan. Man masa ila sholatin maktubatin, siapa yang jalan kaki menuju sholat wajib di jamaatin dalam keadaan jamaah, fahiyya maka dia setara haji. Dan siapa yang jalan kaki menuju sholat sunnah, maka dia seperti umroh yang sunnah.
Makanya saya nyesel sekali kalau begitu keluar rumah, mules. Dilanjutin, mulesnya tambah, dibalikan lagi, lihat jam nggak nutut. Jadi saya itu maju mundur itu. Akhirnya gimana ya, udah saya ke kamar kecil. Ada kejadian dalam setahun 1-2 kali kayak gitu. Saya nyesel. Ya ampun gua mali, karena tahu gua udah mali. Orang haji seumur hidup sekali, begitu datang dapat lagi 10 tahun lagi baru berangkat. Kita ini bukan 10 tahun lagi tiap hari. Kalau kita jalan kaki, makanya tadi saya bilang, mohon maaf ya saya agak tekstual letterlek, bunyinya jalan kaki. Jadi olahraga yang paling sehat itu adalah ke masjid, jalan kaki. Kalau itu hanya sekitar 10 menit, 10 menit jalan kaki aja. Apalagi dari keluarga, apalagi dari anak istri, sambil bercanda, sambil gandengan. Itu kan kenangan yang nggak akan bisa diulang. Kalau udah menua, terkenang nostalgia kita. Dulu jadi nggak mau nikah lagi. Kalau nggak pernah ke masjid, susah kan. Baru meninggal udah cari pasangan, cari gandengan. Biasanya yang laki, kalau perempuan sih setia. Hanya bapak-bapak ajak ibu-ibu itu ke masjid. Masalahnya nggak mau, Ustaz, cari lagi aja. Kalau berani. Ibu-ibu gimana? Doakan aja itu suami. Jangan nyari lagi, nggak dapat bantunya. Didoakan agar tobat, bisa datang ke masjid, jamaah dengan karena nanti reuni dari surga balik. Itu surga itu bukan karena kartu nikah. Jangan sampai surga di bandara itu ditolak kalau cuma nunjukin kartu nikah. Jangan kan naik pesawat baru di pintu cek itu loh nggak boleh. Saya bilang ini istri saya, bukan itu Pak, masalahnya tahu kalau itu istri panjenengan itu ibunya udah beli tiket belum? Nah, kalau itu nggak boleh masuk Pak. Jadi mau masuk bandara di waiting room, di ruang tunggu itu udah gak boleh. Padahal dia istri saya, apalagi ke surga nunjukin kartu nikah, gak laku itu. Kalaupun laku kayaknya cuma bukunya aja yang masuk surga, orangnya ketelisut juga. Jadi yang dipentingkan itu adalah amal soleh, bareng jalan kaki, gandengan. Saya kan agak sedikit terharu di Masjid Al-Islah Bumi Ayu itu. Habis selesai sholat 2 rakaat, doa saya minta, habis itu sebelah saya bapak-bapak masih diem aja. Saya salami, nyalaminya sambil pegang saya. Saya berdiri, ikut berdiri, natap saya. Tidak, yang ngobrol yang sambil natap sambil megang, gak dicopot gitu. Tidak berapa lama datang ibu. Mohon maaf Ustaz, bapak ini udah gak bisa melihat. Jadi ternyata gak bisa, tapi matanya melihat, gak bisa melihat. Nah diabetes akut. Lalu setelah itu, nah bapak ini datangnya sebelum adzan awal ke sini, pulangnya ya jam segini, ya saya yang nuntun. Saya sok sweet ya, artinya istri yang kayak gini kan solihat banget nih. Nuntun suaminya ke masjid, dan suaminya udah gak bisa melihat. Makanya bapak-bapak kalau sama istri disayangi, karena baru nyesel kalau udah gak ada, atau lagi kita butuh. Jangan terlalu kalau sama istri. Nanti kalau buta kayak bapak ini, itu ditinggal istrinya kiamat subro itu. Apalagi kalau stroke, lu ditinggal istrinya, itu wassalam. Ada istrinya ingin balas dendam, tanya ke saya, Ustaz gimana ini cara tobatnya? Kenapa Bu? Saya tinggalin itu suami saya, dia keren sih, tapi dia stroke, saya tinggal, mati Ustaz. Gimana cara tobat saya? Jadi kan saya bingung ini. Minta maaf pada orang yang telah wafat kan berat. Masalahnya dia istrinya, dibilang salah ya salah, dibilang enggak ya karena kuat-kuatin kok enggak kuat. Di rumah sakit itu waktu kemarin ya ada orang ini udah enggak berdaya, tapi sama istrinya bentak-bentak, marah-marah. Walah jiwa koyo. Enggak nyadar diri. Udah gak berdaya kok pasti panggang karena wataknya udah jadi gitu. Penentu keselamatan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat itu adalah dari amal perbuatannya sholat.
Kalau sholatnya baik dan benar, ia telah bahagia dan sukses. Tapi kalau sholatnya rusak, dia telah celaka dan merugi. Kalau ada yang kurang dari sholatnya, bilang Allah itu, sesungguhnya Allah lebih tahu. Unduru halil abdi minta tawi. Coba lihat dari hambaku ada enggak sholat-sholat sunnahnya. Kalau ada, payu kamala, maka akan digenapkan biha dengan sholat ma'in taqasa min faridati, dari sholat wajib yang kurang. Jadi rajinlah sholat sunnah, banyakin sholat sunnah. Saya bahas ini karena tadi di awal as-sholatun nur, sholat itu cahaya. Kan bukan cahaya aja, termasuk penggerak dari kekurangan sholat wajib. Makanya kalau ada kesempatan untuk sholat sunnah, kita ambil aja itu. Belum lagi yang namanya sholat itu isinya doa. Saya punya materi yang artinya adalah sholat itu doa. Cuma kalau disampaikan kayaknya 10 kali pertemuan. Jadi mulai dari takbir, yang sedang saya bahas ini di Ramadan di Asanta, dan di Bapak ini kan sering ikut kemana-mana. Di Baitur Rabi, bukan di mana juga iya, saya lagi bahas itu di Rahmat. Jangan kan mesti di Rahmat ketemunya di mana-mana sih. Jadi ada 3 masjid Ramadan, Manado, Rahmat. Saya sedang bahas sholat itu doa, tapi juga mari-mari. Karena durasinya 10 kali, 10 kali bertemu, dan itu di waktu subuh kayak gini. Jadi panjang. Jadi jangan sia-siakan itu sholat, karena isinya sholat itu semua doa. Jadi yang namanya doa bukan kunut toh. Selain itu adalah doa semua. Dan kalau kita bahas itu luar biasa, sehingga nambah motivasi lah setidaknya. Itu. Sholat sunnah itu bukti mencintai Allah. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Senantiasa hamba itu akan mendekat kepada aku itu dengan amalan-amalan sunnah. Kalau dia sudah melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka aku akan mencintai hambaku itu. Kalau aku udah mencintai dia, di pendengarannya ada aku, di penglihatannya ada aku, di tangannya ada aku, di kakinya melangkah ada aku. Wa in sa'alani la utiyanna. Kalau orang itu meminta kepada aku, maka aku akan kabulkan. Meminta akan kukasih. Dan kalau dia itu berlindung, maka akan kulindungi. Gara-gara apa? Kita dianggap sudah mendekat dengan Allah gara-gara kita rajin melakukan sholat sunnah. Jadi mohon maaf ya, sholat wajib itu mohon maaf hampir gak ada kegunaannya, karena itu kewajiban. Nafkah itu kalau kita jadi suami ngasih nafkah sama istri kan biasa. Istri kayaknya gak banyak senyum-senyumnya, terima kasihnya gak banyak, servisnya ala kadarnya, karena memang kita kasihnya pas bandrol. Coba kalau kita kasih tambahan, kita datang langsung disambut, kita duduk langsung dipijat, apalagi geletak. Karena apa? Dikasih tambahan-tambahan. Nah, tambahan itulah amalan sunnah. Jadi tanda bukti baiknya orang itu mengasihi yang tidak diminta. Kalau wajib itu memang diharuskan. Inna a'tainaka al-kautsar. Telah kukasih nikmat yang banyak, pasal sholatlah untuk Tuhan. Jadi sholat wajib itu karena kita telah dikasih nikmat. Kalau sholat sunnah bukan karena dikasih nikmat, tapi karena kita mencintainya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat sunnah itu Allah mencintai kita, dan kalau sudah Allah mencintai kita, maka kita dalam bimbingannya. Kalau ini hadis riwayat Muslim 489, ini dari Rabi'ah al-Aslami. Untuk abitu ma'a Rasulullah SAW, aku nginep di rumah Rasulullah. Pakai itu biwudu'i wa hajati. Aku bawakan air wudunya. Setelah itu Rasul bilang, qala li Rabi'ah, mintalah sesuatu padaku. Rabi'ah bilang, as'aluka murfataka fil jannah. Nabi, hamba ingin menemani panjenengan di surga. Nabi bilang, enggak itu maksudku, kau minta yang lain lah, jangan itu. Rabi'ah bilang, gua ada kak, enggak Nabi itu aja. Pokoknya hamba kalau ingin bersama panjenengan di surga, kalau udah dikabulkan kayaknya itu cukup sudah. Lalu Nabi bilang, kalau betul ingin bersama aku nanti di surga, maka ini alanat jika bekas roti sujud,
Bantulah aku agar apa yang kau mauni itu terkabul dengan banyakin sholat sunnah. Jadi ketika kita melakukan sholat sunnah itu artinya intinya adalah kita ingin nanti ketika di surga makom kedudukan derajat kita itu sama dengan Nabi, dan itu surganya tertinggi. Nabi terakhir kok, penutup setelah Nabi. Kita masuk surganya itu loh, di emperannya top itu udah alhamdulillah. Jadi gelandangan tapi di surga senang sekali. Nah ini kita udah bukan di emperan, bukan jadi gelandangan, tapi di makom tertinggi derajatnya para nabi masuk di sana. Gara-gara kita, kata Nabi, banyakin sholat sunnah. Betulnya kan yang gini-gini kalau nggak diundang saya nggak akan sampaikan karena ini rahasia. Mahal dengan begini. Panjenengan dengan bocor kayak gini kan akhirnya nanti semangat, tapi berlomba-lomba akhirnya. Al-Fatihah itu meminta cahaya. Itu tadi salat ya. Salat selesai. Jadi hadayah, hidayatan, wahdini atau ihdina, itu artinya minta cahaya. Tadi kayaknya baca surat An-Nur ya, surat 24. Cahaya di atas cahaya, sumber cahaya itu adalah Allah. Hidayah itu cahaya. Orang yang dapat hidayah, orang yang telah dapat cahaya, sehingga tidak akan tersesat dia dalam langkahnya itu. Bahasan saya sesungguhnya itu adalah ke wudu yang utama. Itu retrok banget memang. Kita akan bercahaya, tapi sebelum ke sana kita bahas Al-Fatihah dulu. Waktunya kayaknya nggak cukup. Sampai di sini nanti. Allah berfirman, aku bagi dalam sholat itu Al-Fatihah itu antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hambaku telah memuji aku. Jadi Al-Fatihah itu isinya dialog. Kalau doa kan menolong, ya Allah mudah-mudahan semoga anugerahkanlah. Allah nggak jawab itu. Tapi kalau Al-Fatihah, setiap kata, setiap kalimat itu langsung Allah balas. Makanya kalau baca Fatihah itu dihayati. Kalau baca Fatihah itu harus khusyuk. Dan ketika imam baca Fatihah pun, panjenengan itu harus baca khusus Fatihah. Kalau lain-lain Fatihah dengerin aja. Bahkan kalau nggak baca pun nggak apa-apa. Kalau khusus Fatihah kita baca. Kalau hambaku berkata Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku terus-menerus memuji aku. Kalau hambaku berkata Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku menggabungkan aku. Dan hambaku menyerahkan segala urusannya kepada aku. Ketika hambaku mengatakan iya karena aku, iya karena saya, Allah langsung balas. Nah ini untuk aku sebagian, untuk hambaku sebagian. Persembahan itu hanya untuk aku, pertolongan itu untuk hambaku. Lalu Allah datang, kau minta apa sih? Lalu kita minta, ihdina, ya Allah tunjukkan, berilah hamba cahaya, ya Allah bimbinglah hamba, ya Allah tunjukkan jalan yang benar. Jalan yang benar itu ya Islam. Tetapkanlah hamba dalam Islam. Kan ini ada ketua BPIP, apa dia rektor UI dia. Orang agama bisa katakan musuh besar Pancasila itu adalah agama. Itu karena iman itu naik turun, Islam itu pulang dan pergi. Makanya kita minta doa. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wal mizan bi yadi rahmani azza wa jalla yang aqwaman wa yadu akhir. Allahumma fa'li bima lam tani wa alini ma yanfa'uni wa zidni ilman. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubillahi min hali ahdina. Setidaknya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, sampai di situ sudah boleh baca itu 3 kali. Kita minta kepada Allah, ya Allah tetapkanlah hamba dalam iman dan Islam. Karena banyak orang yang nyeplek sampai melintir itu baliknya 180 derajat. Kelas rektor UI lalu jadi ketua BPIB sampai kita baca statementnya begitu kan kayak gak pantas kayaknya. Ibrahim siapa yang dosen tafsir hafal Quran belajar di Az-Zaitun, Ibrahim siapa yang jadi pendeta
murtad dia. Jadi jangankan kita ini hafal Quran, dosen tafsir, bukan siapa-siapa sholatnya benar, itu lo dijamin kita dibimbing. Kayaknya sih mungkin dia gak pernah jamaah sholat. Orang kalau jamaah itu Allah bilang diampuni dosanya, dikabulkan apa yang kau minta. Kita dalam hati-hati minta, ya Allah tunjukkan jalan yang benar, tunjukkan Islam, tunjukkan istiqomah. Yastaqimu mustaqim itu bisa berarti istiqomah juga, istiqomah dalam taat ya Allah. Karena ada orang yang menua dan muda, agak tua, rajin, begitu tua sungguhan usul dari kebaikan, padahal itu injek tai, harusnya semakin digencot. Karena apa? Ajal itu yang akan segera datang, dan orang itu dilihatnya itu adalah di akhir, bukan di awal, di tengah, di ujung orang itu baiknya. Semua orang lomba dilihat itu bukan di awal dan di tengah, di ujung, di finish. Nyentuh finish enggak? Sampai finish enggak? Sama hidup kita, nutup dengan la ilaha illallah enggak? Setidaknya Allah, itu udah cukup itu. Gak usah la ilaha illallah, Allah tak, itu cukup itu. Husnul khotimah. Atau dia udah gak bisa apa-apa tapi tersenyum, itu husnul khotimah. Allah bimbinglah hamba dalam istiqomah. Jadi siratal mustaqim itu bisa berarti jalan yang lurus, jalan yang lebar, jalan yang besar, Islam, kebaikan, istiqomah. Itu siratal mustaqim. Ini terkandung di sini maknanya itu. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yang telah dinikmat itu para nabi, para salihin, para sadiqin, anbiya, rasul, itu semua orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Jalan itu Allah yang dikasihkan pada hamba. Bukan jalannya orang-orang al-maghdub ghadabayahum yang dimurkai. Jadi orang tahu tapi gak mau melakukan. Nah itu orang yang dimurkai, dimarahi. Bukan jalannya orang itu. Apalagi orang yang tersesat, dia gak tahu jalan kebenaran, menempuh jalur jalan lain, beda arah, beda tujuan. Ini sesat ini orang. Bukan juga jalan itu ya. Tapi jalannya yang dimulai adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang benar. Nah Allah berfirman, nah yang ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kita minta istiqomah dalam Islam. Amin. Yujibukumullah. Amin. Imam, makmum. Dan malaikat itu memang menemani kita tugasnya. Ada desain malaikat khusus yang kalau kita baca amin itu ikut amin. Yang kalau kita lagi taklim kayak gini doa, malaikat itu hanya berdoa aja. Malaikat rahmat namanya, bukan malaikat Israel. Jangan khawatir. Tapi kalau ada orang yang meninggal dunia sedang di sini itu jangan. Enggak wes aku. Kok gimana nih bapak itu nunggu pas di pojok sendiri pisah. Katanya mana? Kok aku tuh duduk di tempat itu, aku takut pisah nih. Enggak wes aku gak mau ngaji tak diomai. Nah itu keliru dia. Panjenengan jalan kan di masjid, jalan menuju ke masjid belum nyampe masjid. Itu aja dalam keadaan sholat. Ada hadisnya itu. Jadi orang ketika berangkat dari rumah kemudian untuk sholat, dia selama sholat, dia nunggu sholat dalam keadaan sholat, sekalipun nggak sholat, tapi karena nunggu sholat dihitung sholat, dia dihitung sholat hatta yarji'a, sampai pulang lagi ke rumah. Jadi bukan berangkat aja, sampai pulang lagi masuk rumah itu hitungannya dalam durasi sholat. Berangkat, tapi sucinya dari rumah ya. Berangkat dari rumah, sholat, selama menunggu di sholat, di maghrib sampai isya, yang sepuh-sepuh itu gak usah pulang ke rumah sudah. Makin satu-satu 45 menit dibuat untuk refreshing, ngobrol kesana kemari gak apa-apa. Laginya mungkin 10 menit, 15 menit, habis itu udah ngobrol, gak apa-apa. Kenapa? Orang itu kalau punya masalah dicurahkan, kalau punya beban disampaikan, diungkapkan, sekalipun enggak ketemu solusinya, tapi itu separuhnya udah hilang. So, kalau banyak utang, ngomong aja sama temannya. Apa utangnya lunas? Oh enggak disaur kok. Tapi sumpahnya itu hilang. Apalagi yang diajak ngomong itu orang kaya. Jangan lihat dia juga sih kalau ngomong utang. Jangan ngomong dengan sesama orang yang banyak utang, itu bukan solusi itu. Ngeluh. Yang kira-kira kaya dermawan, deketin aja. Jangan langsung ngomong utang, ngomong yang lain-lain dulu. Itu si bapak mesti tersentuh itu. Pokoknya masuk, kena passwordnya mesti keluar. Yang penting passwordnya itu. Dan maksud saya adalah
Jadi bercengkrama, ngobrol, tapi berpahala. Itu adalah di masjid. Kalau di warung kopi gak jamin. Beli kopi 1 gelas, ngobrolnya 2 jam. Yang diomongkan kesana kemari gak jelas juntrungnya, gak disimpulkan, ruwet itu. Tapi juga ente omongannya. Tapi yang diomongkan gak jelas itu. Tapi di masjid, saya elek-elek orang di masjid itu mesti saya kena di rumah dong, saya omong-omongnya itu. Paling kalau maksudnya astagfirullah itu gitu. Kalau di warung kopi mencuk itu keluar. Jadi gak berpahala. Bedanya kayaknya di situ sama ngobrolnya, tapi beda prosesnya dan beda caranya. Tapi insya Allah berpahala. Karena apa? Nunggu sholat itu hitungannya dalam keadaan sholat. Kan kita ini susah kalau sholat sampai 1 jam. Kita masuk masjid jam 5, adanya kan jam 6. Masuk masjid jam 5, pulangnya setengah 8, 6, 7, 2 jam setengah. Hitungannya dalam keadaan sholat. Perjalanannya 15 menit, 3 jam kita dalam keadaan sholat. Kita sholat 3 jam, teklok. Kalau nggak kesleo, iso nggak ngadep barang gitu. Tapi dengan mengambil cara seperti itu, hitungannya dalam keadaan sholat. Kayaknya sih kalian itu baca juga ya di belakang imam. Orang-orang pada jawab iya Nabi. Nabi bilang jangan kau lakukan itu. Jadi Nabi itu sholat subuh. Ketika sholat subuh itu orang-orang pada ikut baca. Nabi bilang setelah salam itu, kayaknya kalian semua baca juga ya apa yang dibaca oleh imam. Iya Nabi gitu. Lalu Nabi bilang jangan kau lakukan itu. Illa kecuali di Fatihatil kita. Kecuali itu Fatihah aja. Fa'innahu karena sesungguhnya la sholata enggak sah sholatnya orang liman lam yaqra biha yang enggak baca Fatihah. Jadi Fatihah itu harus baca sekalipun imam baca. Awalnya sih semua diikuti, lalu oleh Nabi dipending. Jangan, kamu usah ngikutin. Illa kecuali di Fatihah kita di Fatihah. Di agama kita di konsep bahasa Arab itu Tuhan itu enggak ada, la ilaha, enggak ada kok Tuhan. Jangan percaya Tuhan itu gak ada illa kecuali Allah ditetapkan. Yang satu nafiah dihilangkan, yang kedua kalinya baru ditetapkan. Sama dengan Al-Fatihah, jangan kau ikuti imam itu. Illa kecuali Fatihah. Kalau Fatihah ikutin aja. Ngikutin itu apa? Ya ngikutin, buntutin. Namanya ngikutin itu buntutin. Enggak banding. Kalau banding bukan ngikutin ya. Apalagi kalau mendahului itu balapin namanya. Balapan kalau imam ini mesti kalah. Karena apa? Imam itu salamnya duluan. Karena ingin menang lalu salam duluan dia batal. Jadi gak sah. Ini saya ambil dari taji yakin fatwa tadi. Man shalat sholatan maktuban, hadis bawahnya juga masih tentang ini. Siapa yang sholat wajib, maka bacalah Ummul Quran, bacalah Al-Fatihah. Fa'idha intaha, kalau sudah selesai baca Fatihah, faqad azza, itu sudah dianggap sempurna sholatnya. Wa man kana ma'al imam, siapa yang bersama dengan imam, fal yaqra idza sakata, bacalah kalau imam itu sedang diem atau di jeda-jedanya. Wa man shalat sholatan falam yaqra biha, siapa yang sholat enggak baca Al-Fatihah itu fayahidaju, maka dia cacat sampai 3 kali, tidak sempurna. Jadi ketika kita diam itu kita baca itu bukan, kalau ini batin, baca itu tapi enggak keluar suara, ini baca kita. Kalau cuma ini kan saya baca cuma di batin, siapa yang tahu kan enggak ada. Jadi maksud bahasa itu adalah pakai indra, bukan di batin. Jadi kalau baca Fatihah bukan di hati tapi diungkapkan. Cuma jangan keras suaranya karena ganggu sebelah. Dengan saya baca, panjenengan kan nggak terganggu. Kira-kira seperti itu.
Inna majuilal imam yutamabbi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jangan kau selisihi dia. Kalau takbir maka takbirlah. Kalau sedang baca maka diamlah. Jadi pada umumnya kalau imam lagi baca kita diam. Kalau imam lagi baca surat pendek kita jangan baca Fatihah, diam. Karena bunyi ini. Kalau imam lagi baca diamlah. Kenapa Fatihah kok ikut baca? Karena ada hadis tadi. Khusus Fatihah kau baca itu, selainnya kau jangan, nggak usah. Kalau lagi dibacakan Quran maka dengarkan dan diamlah agar kalian dapat rahmat. Jadi kalau imam lagi baca surat pendek dengarkan, jangan baca Fatihah karena disuruh diamlah agar dapat rahmat. Jadi baca Fatihah itu ngikutin imam. Bisa selama ini saya begitu. Nanti ketika waladhdallin yang mat alif disukunnya kan boleh dibaca 2 alif, 2,5 alif atau sedianya mat tobi. Jadi ketika berhenti ikut berhenti sudah. Kan nggak langsung waladhdallin langsung amin kan nggak begitu. Mesti ada jeda dikit dan mesti bareng. Kenapa harus bareng ya? Karena ada hadis yang di bawah ini kita akan dikabulkan. Rasulullah itu kalau baca Al-Fatihah itu yaktok qiraat tahu dipotong, nggak jadi satu nafas. Kan ada orang kalau dulu amin. Ada yang mencolot juga. Betulnya Fatihah itu dari tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Mencolot itu. Yang sholatnya cepet itu. Jadi kita baru hamdalah dia udah diamin. Kita dari hamdalah amin waladhdallin amin. Saking cepetnya, karena ngejar jumlah. Ntar lagi ketemu di terawih 2-3 rakaat cuma 7 menit. Itu kalau nggak satu nafas nggak cukup. 1 menit 3 rakaat mana mungkin? Ini terjadi. Kalau kita ini 1 menit itu ya 1 rakaat itu pun baca kuliah kok. Mereka lagi itu 1 menit bisa 3 rakaat. Ya kayak warna kartun itu bermain. Jadi yang penting itu adalah selesai jumlahnya. Apa sah salatnya? Insya Allah sah. Apa dapat pahala itu urusan Allah. Tapi yang jelas gak nyunah gitu. Gak nyunahnya itu loh yang gak akan kita ikuti. Karena gak sesuai dengan SOP. Kalau imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, katakanlah amin. Siapa-siapa yang ucapannya bareng dengan ucapan malaikat diampuni dosanya yang telah lalu. Bukhari Muslim mutafaqun alaih. Satu kata dalam agama kita luar biasa, namun dosa. Makanya kalau ketinggalan sholat jamaah rugi besar. Hidup 1 kali mati tidak kembali. Usia ini kita pendek kita. Usia paling lama kan kita ini mungkin 70-an rata-rata. Ayah saya itu usia 59, nggak sampai 60 wafat sudah. Kan masih muda betul. Di zaman orang dulu itu ada seorang ibu nangis, dibilang kenapa ibu nangis, anak saya masih ABG kok dia meninggal. Loh kenapa bu? Ya dia kena sakit perut, meninggal dunia. Berapa sih usianya? 300 tahun. Loh bu, masih ABG 300 tahun? Iya. Nanti ada umat di akhir zaman usianya cuma 60. Kaget si ibu ini, masa iya? Iya. Di akhir zaman usianya 60 sehingga dia lalu hilang kesedihannya. Kalau betul usiaku seperti itu maka akan menggunakan untuk taat. Karena usia umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in antara 60 sampai 70. Kalau usia umat dahulu itu kayak Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun. Jadi usia 300 tahun itu masih ABG. Belum lulus SMA. Kok meninggal dunia? Nangis si ibu itu. Karena usia kita ini pendek, lalu gunakan untuk taat. Salah satunya jamaahnya di masjid. Pak ibu-ibu itu lebih baik di rumah, kata siapa? Kata hadis-hadis, iya hadis itu turun di era-era awal ketika di Medina. Perang Khandaq itu loh abad 9. Masih perang Rasulullah itu perang Ahzab, surat Al-Ahzab surat ke-9. Banyak cerita itu tentang perang Ahzab, perang Khandaq, perang Pahit. Kaum munafikin, kaum Quraisy dan kaum Yahudi itu menyerang 10.000 orang. Yang dikepung di Madinah berapa? 3.000 orang. Masih 9 Hijriah, setelah 9 tahun Hijrah itu masih perang. Jika Nabi bilang orang lagi perang, sholat wanita lebih baik di rumah. Iya, orang lagi perang kok.
suami pada berangkat juga. Lagi gawat, lagi genting, muncul fitnah, banyak Yahudi, banyak munafik itu di Madinah. Sehingga ngomong lebih baik di rumah. Ini begitu Fatuh Mekah, banyak di masjid. Dan ada 20 hadis, 20 alasan wanita lebih baik di masjid. Kenapa? Dapat pahalanya bareng, langkahnya dicatat dalam keadaan sholat, maka 1 derajat ngapusin dosa. Ketika ngucapin aminnya bareng, jamaahnya juga dianggap sama derajat pahalaku jamaahnya. Bukan karena jenis kelamin, karena dia ikut sholat jamaah. Enggak kayaknya orang-orang itu kalau ke mall, tawaf di mall, dia berangkat juga ke pasar, di pasar dia berangkat juga, berangkat ke tempat kerja cari nafkah. Yang wajib ngasih nafkah itu suami. Kalau istri cuma sunnah aja dia berangkat, diantarnya sama Gojek sama Grab. Begitu ke masjid diantar suaminya, enggak takut fitnah dong. Kamu bojolnya kok takut fitnah sih? Kadang dengan anaknya, enggak nanti timbul masalah. Kalau ke tempat kerja diantar Grab, apa ya? Ini kan akhir zaman ini. Ke masjid enggak mau karena takut fitnah. Tapi cari nafkah berangkat diantar Grab enggak apa-apa. Menurut saya, kalau mau cari nafkah silakan, kasih izin suami. Tapi ke masjid tolong gitu, bareng suami bareng dengan anak jamaah bareng. Agar nanti ketika di surga itu jamaah bareng reuni bersama keluarga besar, itu kan kenikmatan tersendiri. Dibangun di atas agama berkeluarga, agar nyaman sampai menua itu ada mawaddah warahmah. Bukan karena cintanya aja, tapi mawaddah warahmah. Kayak yang saya bilang di Al-Islam, agak haru dikit gitu saya. Kenapa? Si ibu itu gandeng suaminya, yang suaminya nggak bisa melihat, nganterkannya sebelum adzan awal, pulangnya setelah sholat duha. Itu kalau nggak ada rasa rahmat, cinta, kasih sayang, mawaddah warahmah dari Allah nggak bisa, dan nggak serta-merta itu, mesti dibangun proses sudah lama. Lalu terjadi seperti itu, tambah sayang dia, karena Allah yang menurunkan kasih sayang pada hati. Jadi yang membolak-balikan hati itu Allah. Ilustrasi yang mudah itu kayak gini. Orang yang lagi mancing 1, 2, 3 berjejer, umpannya sama, kailnya sama, duduknya beda 2 meteran. Tapi yang dapat ikan itu belum tentu rata dan belum tentu sama. Boleh jadi yang satu ini yang dapat dulu. Kalau yang sebelahnya ini dia pakai aji-aji, dukun dari mana? Santet dia. Dia nggak ngerti kalau yang berhak membagi rezeki itu Allah. Sama dengan yang membolak-balikan hati. Jadi hati pasangan hidup kita itu bisa jadi lunak, menenangkan, menenteramkan, bikin sakinah. Itu karena kita mohon kepada yang membolak-balikan itu. Di mana ya di masjid, dia bareng-bareng berproses. Kalau suaminya jamaah di sini, lalu ibu-ibunya di belakang, ibu-ibunya berdoa. Atau panjenengan yang berdoa, ibunya itu ngaminkan, ya Allah segala apa yang diminta oleh suami hamba, kabulkan beliau ya Allah, amin. Gak tahu itu suaminya minta apa. Ternyata minta tambah bojo. Jadi susah itu. Tapi enggak lah kalau jamaah di sini. Kurang 10 menit. Jadi memang enggak selesai, Pak. Di ber juga enggak bisa. Jadi baca aminnya juga ya Pak biasa tahu dikencengin. Ada orang yang baca aminnya dibatin, nah itu gak ada tuntunan itu. Jadi amin itu dibatin. Amin, amin. Iya. Kaget juga ini namanya sejantungan. Amin, enggak gitu, tapi amin. Dua-duanya panjang. Hamzah maftuhah wa ya'i maksurah. Kalau bareng-bareng kayak gitu, Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Ini hadisnya. Yang saya baca ya, tapi intinya seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, baru pembahasan wudu mengundang cahaya, tapi kayaknya waktunya nggak pas. Ada 10 menit, kalau ada yang ingin disampaikan disilahkan tentang baca Fatihah. Fatihah. Tidak adrok tumun imam rokian. Kalau kau nemu imam dalam keadaan ruku,
Kalau kita datang nemu imam dalam keadaan ruku, farka'u, maka ikut ruku kita. Farka, ikut ruku. Kalau ruku kita bareng dengan imam dalam keadaan sempurna, faqad adraka rakaah, maka itu ia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi bunyinya di sini, kalau kita ini kok begitu sampai ke masjid, lalu dalam posisi orang ruku, kita takbir dulu, jangan langsung ruku ya. Takbir dulu, Allahu Akbar, lalu ruku. Dan rukunya kok bisa ngikutin imam dengan sempurna, maka itu telah dapat satu rakaat. Rupa satu rakaat kan dimulai dari Fatihah. Iya, itu dalam kondisi normal. Karena ini kondisi dispensasi bonus rukshoh ketika jamaah. Asal syaratnya bisa ngikutin imam ruku. Kalau panjenengan begitu ruku, imam bangkit, jangan dihitung. Tapi kalau panjenengan takbir ikut bisa bareng dengan imam ruku, panjenengan tidak menganggap itu sebagai satu rakaat, berarti sholatnya tambah lebih. Misalnya maghrib lagi ruku, coba panjenengan ikut ruku, habis selesai imam salam nambah satu, panjenengan jadi 4 itu. Jadi gak boleh karena ada hadis. Kasus Abu Bakr. Abu Bakr itu ya begitu masuk masjid sampai di pintu, ini jamaah lagi ruku semua, dia takbir di situ, Allahu Akbar, ruku dan sambil jalan sampai di barisan. Setelah selesai kan nggak enak karena ada Nabi ngomong, Nabi tadi yang takbir itu saya. Kan takbir sendirian kedengeran, orang lagi ruku ada yang takbir. Tadi yang takbir itu saya, panjenengan dalam kondisi ruku, saya masuk masjid, saya takbir itu di pintu, lalu saya ruku, lalu saya jalan, gimana itu? Rasulullah bilang, zadaqallahu hirsan, mudah-mudahan Allah nambah semangatmu untuk mau bertakbir pertama itu, walau tahu tapi jangan kau ulang itu. Jadi panjenengan boleh nyoba. Kalau ada yang lagi ruku, nyoba aja takbir di situ. Gimana suasana batinnya gitu. Tapi terjadi dan itu sah. Tapi jangan diulang. Apalagi kalau udah ada ruku, lalu panjenengan tambah diam, lu mana? Orang sampai nguber, lalu panjenengan lo tambah melongo. Jadi bagaimana menemukan imam seperti itu pasti yang panjenengan ambil. Jangan biarin, nggak bisa aku. Nanti saksi, udah ada dalilnya kok saksi. Kalau udah ada dalil itu yakin. Ada dalil kok masih gak percaya, bukan orang beriman atau setengah beriman. Nah itu salah. Imamnya kok lagi tahiyat akhir, gimana posisi kita? Ya udah takbir, ambil posisi langsung tahiyat akhir, cuma jangan ikut salam. Karena panjenengan belum dapat rakaat satu pun. Jadi misal lagi tahiyat akhir di sholat maghrib, panjenengan datang, orang-orang lagi tahiyat akhir, panjenengan langsung posisinya bukan tahiyat awal, langsung tawaru, langsung tahiyat akhir. Ketika imam salam 2 kali, panjenengan bangkit, sholatlah 3 rakaat. Misalnya yang datang itu 3 orang, ya udah yang 3 orang itu langsung posisinya itu tahiyat akhir. Atau kalau yang 3 orang itu ada satu yang bacaannya bagus, dia dengan aku aja lah, jamaah. Kalau bacaannya megap-megap Senin Kamis semua, ya wis merok imamai, nutupi aib. Karena begitu jadi imam kan bubar semua itu makmumnya. Karena bacaannya megap-megap dari itu. Nah kalau ikut boleh, ikut tahiyat akhir. Tapi kalau jemaahnya agak banyak, ya misalnya yang masbuknya agak banyak, ya buat jemaah sendiri bareng. Tapi kalau kita lagi sendiri, gak ada pilihan itu, kecuali ikut segera tahiyat akhir. Dapat salamnya aja kategorinya masih masuk jemaah kok. Panjenengan takbir mau duduk kok salam itu udah dapat jemaahnya. Jadi keutamaan jemaah itu luar biasa, keutamaan di masjid itu luar biasa. Sehingga ada bahasan keutamaan masjid. Tapi nggak ada amalan lain kecuali sholat dan di masjid yang pahalanya secara haji dan umrah. Sedekah itu nggak sampai segitu. Puasa itu hanya untuk orang bertakwa. Ini begitu melaksanakan sholat jamaah, sholat sunnah di masjid, pahalanya luar biasa dapat secara haji dan umrah. Jadi seperti itu.
Kalau ketika ruku kita menemukan ruku, selama rukunya sempurna dan bisa ngikutin ruku, dihitung 1 rakaat. Dan bagaimana kita menemukan imam? Seperti itu kita ngambil posisinya. Misalnya imam tahiyat akhir, kita baru dapat 2 rakaat, baru tahiyat awal. Posisi kita bukan iftiroh, bukan tahiyat awal, ikutnya tahiyat akhir. Begitu imam salam, kita bangkit seperti itu. Baik, kurang 2 menit. Ini yang terakhir saya kira. Ini gimana? Dikeraskan. Betulnya bahasan ini saya cuplik ya. Ada bahasan yang utuh tentang bacaan Fatihah itu. Ini cuplikan karena temanya menghadirkan cahaya dan Fatihah itu bagian dari itu. Betulnya tema tersendiri ada. Jadi baca Al-Fatihah itu dari ta'awud, Pak. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. 16 ayat 96. Jadi kalau membaca Quran itu mulai ta'awud, dan Fatihah itu Quran, apalagi ini dalam sholat. Jadi sebelum kita ke Fatihah, setelah kita itu ta'awud dulu, cuma ta'awudnya nggak dikeraskan. Baca Quran itu aslinya bukan basmalah, tapi ta'awud. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Karena ini dalam sholat itu dipelankan. Basmalahnya bisa yang pelan, bisa yang keras. Cuma jangankan basmalah, ta'awud lu baca, basmalah itu pasti. Saya kalau lagi baca, apalagi di masjid umum, mesti Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalahnya dikerasin, tapi ta'awud dan basmalahnya biasa gitu. Tapi dengar orang-orang kalau saya baca. Karena ada yang mengambil pendapat kalau nggak dengar nggak sah. Aslinya kalau Fatihah itu dari ta'awud, bukan dari basmalah itu. Dan setiap rakaat. Kalau dari Panji itu ngambil setiap rakaat. Apakah kalau nggak baca ta'awud sah-sah? Karena ta'awud bukan bagian dari Fatihah. Cuma karena Fatihah itu Quran dimulai dengan ta'awud. Dari mana dalilnya itu tadi? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'ana, kalau kau mau baca Quran, bacalah ta'awud. Sehingga ada 3 pendapat. 1, ta'awudnya cukup di awal. Karena sholat itu 1 rangkai. Sehingga ada orang yang ngambil ta'awudnya cukup di rakaat pertama. Ada orang yang ngambilnya di setiap rakaat. Yang namanya Quran itu kan Fatihah. Kalau ruku itu kan doa, zikir. Duduk antara sujud doa, sujud itu zikir. Sehingga kepotong lagi. Maka ketika mau baca lagi Fatihah, kita mulai lagi dari ta'awud. Agar lebih khusyuk, setannya itu menjauh, tidak ganggu, setidaknya di Fatihah itu. Sehingga setiap rakaat saya mengambil yang setiap rakaat. Ada orang yang nggak usah ta'awud itu cukup Imam Maliki, cukup di awal sebelum sholat ta'awud. Lalu dalam sholat itu dihukumi sebagai makruh karena yang harus dibaca itu Fatihah, yang rukun itu Fatihah. Dan Fatihah itu dimulai dari basmalah, yang ambil basmalah. Kalau hadis tadi bukan basmalah, tapi hamdalah. Jadi orang yang nggak baca ta'awud, nggak baca basmalah, apa sholatnya sah? Sah. Karena Fatihah yang hadis yang tadi kita baca itu mulainya dari hamdalah. Sehingga namanya Fatihah dari alhamdulillah, bukan dari basmalah. Apa benar juga ini? Benar. Nah, perbedaan-perbedaan yang begini semuanya kan berdasar dalil. Itu semuanya benar. Tinggal kita memilih dengan tidak menyalahkan mau ngambil yang mana, silahkan juga. Itu. Jadi bebas memilih selama ada dasar. Yang nggak benar itu nggak ada dasar lalu memilih. Misalnya gimana? Aku tak mulai dari Ar-Rahmanir-Rahim lah. Nah itu baru ngawur. Aku yakin kok, penting yakin. Ngawur jenenge. Gak ada dalil kok yakin. Nah itu ngarang dan ngawur. Sehingga jadi sesat menyesatkan. Bukan jalan yang lurus itu. Jalan yang bengkok dan sesat menyesatkan juga. Kayaknya seperti itu. Jadi mulainya dari ta'awud dan basmalah. Cuma ta'awud dan basmalahnya saya mengambil yang tidak dikeraskan. Kalau dikeraskan nggak apa-apa. Yang nggak boleh dikeraskan itu ketika ruku nggak usah dikerasin. Ketika sujud nggak usah dikerasin. Duduk antara sujud nggak usah dikerasin. Pak, kok ada orang sholat zuhur, sholat asar dikerasin? Nggak apa-apa. Karena Nabi juga pernah
sholat duhur dikerasin. Jadi kalau ada orang yang sholatnya dikerasin, jangan kamu kenapa lindur ya? Sholat duhur kok dikeraskan, nggak boleh itu. Bubar. Orang sholat dibubarkan. Biarkan sampai selesai. Lalu ditanya. Biasanya orang yang mengamalkan itu biasanya, pangapunten kok syaratnya dikeraskan, dasarnya gimana? Oh iya, saya pernah baca hadis ini, tapi ininya kayak gini, artinya begini loh kira-kira. Silakan catat nomor HP saya. Biasanya begitu. Kalau orang sudah mengamalkan agak berbeda. Tapi kalau dia bilang, aku pernah kedengaran guruku ngomong gini. Nah, kalau sudah gitu agak susah terus soalnya. Tapi kalau ketemu dalam misalnya kitab ini atau hadis ini, ini itu baru. Tapi yang jelas boleh. Kalau zuhur dan asar itu kok dikeraskan. Sama dengan sholat khusyuk. Itu ada yang dikatakan, ada yang enggak. Itu kalau gerhana yang di siang hari itu gerhana matahari. Karena kalau tidak dikeraskan, itu kan bacanya panjang-panjang. Orang mau baca apa? Oh, kepalanya berapa? Masa bolak-balik kuliah puluh? Mereka bingung. Orang mau bolak-balik kuliah puluh gak mari-mari. Karena imamnya gak ruku-ruku. Tapi kalau dikeraskan, yang imamnya bisa baca agak panjang, sehingga makmumnya cuma menyimak aja. Nah, kayak gitu boleh dikerasin sih. Jadi jangan heran juga, orang kok sholat gerhana gak dikerasin gimana sih? Memang karena itu di siang hari, sehingga relatif semua sholat itu tidak dikeraskan, itu sah juga. Kok ada yang dikeraskan juga? Itu ada tuntunannya juga. Nah, bahasan ini tentang sholat sunnah di bahasan sholat khusyuk dan khusyuk. Baik Bapak Ibu, dan jam 6 kita lihat yang adalah dari Bapak Majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا